Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Yuniarti, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Pacitan. Dalam video ini berisi koneksi antar materi disiplin positif modul 1.4. Berikut merupakan kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Peran saya sebagai pemimpin pembelajaran dan bertindak sebagai coach bagi rekan sejawat dan murid. Saya telah menerapkan budaya positif di sekolah yaitu dengan membuat keyakinan kelas bersama murid, menyelesaikan masalah murid dengan segitiga restitusi, menghentikan pemberian hukuman kepada murid, serta berupaya bertindak sebagai manajer agar motivasi intrinsik dalam diri murid dapat terbentuk. Yang pertama, disiplin positif. Disiplin positif merupakan cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin positif dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, atau hukuman. Yang kedua, guru harus memahami motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Guru diharapkan dapat menumbuhkan motivasi internal dalam diri murid sehingga mereka menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sebaiknya hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman tidak terencana atau tiba-tiba, bersifat satu arah, murid tidak tahu apa yang akan terjadi, berupa hukuman fisik atau psikis. Sedangkan konsekuensi, terencana atau disepakati, bersumber dari 2 arah, murid tahu konsekuensi dari kesepakatan yang telah dilanggar. Yang ketiga yaitu posisi kontrol seorang guru. Terdapat 5 posisi kontrol seorang guru yaitu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan sebagai manajer. Dari kelima posisi kontrol tersebut, seorang guru sebaiknya mengambil posisi sebagai manajer. Sebagai manajer, guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Terdapat 5 kebutuhan dasar manusia yaitu bertahan hidup, kasih sayang, kekuasaan, kebebasan, dan kesenangan. Kebutuhan bertahan hidup antara lain kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kebutuhan kasih sayang antara lain rasa diterima, berbagi, dipedulikan, kerjasama, dan menjadi bagian dari kelompok. Kebutuhan penguasaan antara lain harga diri, memimpin, berprestasi, dan diakui.
kebutuhan kebebasan, yaitu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mengandalkan kemampuannya, dan kebutuhan kesenangan antara lain bermain, tertawa, antusias, dan semangat. Yang kelima, keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya adalah menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan budaya positif dengan filosofi Ki Hajar Dewantara adalah dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Keterkaitan budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak adalah budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki dan dapat menerapkan nilai guru penggerak diantaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif, serta mampu berbagi praktik baik dan menjadi coach bagi guru lain. Sedangkan keterkaitan budaya positif dengan visi guru penggerak adalah salah satu perubahan yang diinginkan sesuai visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar tercipta sekolah yang nyaman dan menyenangkan. Untuk mewujudkan visi tersebut, dengan pembuatan prakarsa perubahan yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Refleksi. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari dalam modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Hal menarik bagi saya adalah ketika saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata penghargaan dapat berdampak kurang baik terhadap murid, di antaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari bahwa posisi kontrol yang saya terapkan selama ini ternyata salah. Selama ini, saya bertindak sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah. Seharusnya saya bertindak sebagai manajer. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Saya membuat keyakinan kelas dengan mengajak murid menuliskan sendiri keyakinan kelas apa yang mereka inginkan, lalu disepakati bersama. Selain itu, saya juga menyelesaikan masalah siswa yang berkelahi dengan segitiga restitusi. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal tersebut? Perasaan saya sangat bersyukur bisa mendapatkan dan menerapkan budaya positif ini, dan terus tertantang untuk memperbaiki nilai sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut,
Hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik adalah penerapan keyakinan kelas yang dapat membuat murid selalu tersadar akan tindakan yang akan melanggar keyakinan yang telah disepakati. Hal yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol guru yang masih cenderung sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah agar bisa bertindak sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai, dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai, dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, saya terkadang bertindak sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah, sehingga terkadang murid menjadi lebih takut dan munculnya rasa tidak nyaman dalam pembelajaran. Setelah mempelajari modul ini, saya berusaha bertindak sebagai manajer, yaitu saya melibatkan murid dalam menemukan solusi dari permasalahannya. Perbedaannya yaitu murid lebih sadar akan perbuatannya. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Sebelum mempelajari modul ini, saya sudah pernah mempraktekkan segitiga restitusi, namun tidak secara utuh. Saya hanya mempraktekkan bagian validasi tindakan yang salah, yaitu dengan kalimat, berkelahi dengan teman itu perbuatan yang benar atau salah? Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal yang menurut saya penting adalah kolaborasi dengan seluruh warga sekolah, rekan sejawat, murid, kepala sekolah, dan orang tua. Karena apapun perubahan yang dilakukan, jika tidak ada kolaborasi, maka hasilnya tidak akan maksimal. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.